Hai semuanya, jumpa lagi di channel Pacarita. Apa kareba? Baik-baik ya Ki? Jangan Ki kemana-mana deh, karena kali ini Pacarita akan membahas film dari Taiwan yang berjudul Warrior of the Rainbow Sidik Ballet. Film ini bergenre drama sejarah yang dirilis pada tahun 2011, menceritakan perjuangan suku pedalaman Taiwan melawan penjajah Jepang. Film diadaptasi dari kisah nyata tragedi Wuxi di Taiwan Tengah pada tahun 1930. Sebelumnya, film ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama berjudul The Son of Flag, sedangkan bagian kedua berjudul The Rainbow Bridge. Disutradarai oleh Wei Tisheng dan dibintangi oleh Lee Ching-tai. Tidak perlu berlama-lama, siapkan Ki bantal tak, camilan tak, dan nonton Ki sampai habis nah. Film diawali dengan perburuan seekor babi hutan oleh 3 orang suku Kantabang. Tiba-tiba dari pinggir sungai datang suku lain, yaitu suku Mehebu. Lalu mereka menembak orang suku Kantabang itu. Di sisi lain, seorang pemuda suku Mehebu bernama Mona Rudo yang menjadi tokoh utama dalam film ini langsung berlari mengambil babi yang sudah mati. Ia pun tak lupa memenggal dan mengantongi kepala orang suku Kantabang itu. Ih, ngerinya guys. Ternyata dari balik pepohonan terdapat segerombolan suku Kantabang. Mereka langsung menembak Mona tapi tidak kena. Lalu terjadilah tembak-menembak antara suku Kantabang dan suku Mehebu. Atas kelincahannya, Mona berhasil selamat dan pulang ke sukunya untuk merayakan kemenangannya. Scene berlanjut menampilkan Mona ditato pada wajahnya sebagai lambang kejantanan dan kedewasaan, dan film pun baru dimulai. Pada tahun 1895, Pulau Taiwan diserahkan pada Jepang di bawah perjanjian Shimonoseki, perjanjian antara Jepang dan Cina. Saat mendarat di Taiwan, Jepang menyadari ancaman pribumi. Tetapi karena Jepang tahu bahwa setiap suku saling bermusuhan, sehingga ia memanfaatkannya dengan cara bersekutu dengan beberapa suku. Dalam film disebutkan ada 2 jenis penduduk di Pulau Taiwan, yaitu Sidik Balai dan Han. Sidik Balai bermukim di pegunungan, sedangkan Han bermukim di wilayah pesisir atau dataran rendah. Tetapi di film ini hanya fokus pada penduduk Sidik Balai saja, di mana mereka terbagi menjadi 12 suku. Kini Jepang bersiap-siap menuju dermaga Kelung yang dihuni oleh orang Han untuk menyapu daratan Taiwan perlahan-lahan dengan kekuatan militernya. Setelah itu, mereka lalu berencana ke Wuxi, jantung kota Taiwan, yang dihuni oleh orang Sidik Balai untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di sana. Di sisi lain, Mona mengutarakan mimpinya semalam kepada ayahnya. Ia melihat seekor rusa yang memiliki bintik putih di sekitaran matanya. Lalu burung sisin pun berkicau dan menandakan bahwa Mona harus mendapatkan rusa itu lalu kemudian menikah. Sementara itu, Jepang telah sampai ke permukiman orang Han. Orang Han pun mulai bersiap-siap melawan dengan senjata seadanya. Dan perang pun berakhir dengan keberhasilan Jepang menyapu orang-orang Han. Kini Mona muda ke tempat barter untuk menukarkan beberapa bahan makanan. Di sana ia bertemu orang Toda dari suku Tanbara yang merupakan musuhnya. Mona ingin memulai perkelahian, tapi dilarang oleh sang empunya wilayah. Tak tanggung-tanggung, Mona lalu menyerang orang Toda saat lewat di depan wilayah sukunya. Lantas orang suku Tanbara pun lari. Scene lain menampilkan pimpinan prajurit Jepang yang berencana akan membangun jalanan di gunung untuk memudahkan pengangkutan sumber daya alam yang sudah dieksploitasi. Namun sebelum tiba di tempat tujuan, prajurit dan pemimpinnya mati duluan karena diserang oleh orang suku. Mengetahui hal itu, Jepang pun geram dan melarang orang Han melayani orang Sidik. Selanjutnya, prajurit Jepang berjalan di gunung dan tiba-tiba pasukan Jepang diserang dari atas oleh orang-orang suku. Wah, bagus ya taktiknya orang-orang suku.
Karena tak bisa lagi barter dengan orang Han, suku Mohebu pun mendatangi suku Kantang dan menawarinya kerjasama barter. Ketua suku pun menerimanya, tetapi di malam harinya saat orang-orang sedang tertidur karena mabuk, suku itu justru memenggal kepala orang suku Mohebu. Menyadari itu, Mona dan beberapa temannya yang belum dipenggal segera lari. Ternyata suku Kantang sudah bersekutu duluan dengan orang Jepang. Ih, jahat. Saat hujan turun, orang-orang suku Mohebu berlarian mengambil senjatanya untuk memerangi prajurit Jepang yang telah tiba di hutan wilayah suku mereka. Lalu terjadilah aksi saling serang. Sementara itu, prajurit yang berhasil masuk ke permukiman orang suku Mohebu mengumpulkan perempuan dan anak-anak. Saat sedang bertarung, Rudo, ketua suku Mohebu, mati di pertempuran karena ledakan granat, dan Jepang pun berhasil mengambil alih wilayah suku Mohebu. Kasihan ya. Scene selanjutnya menampilkan suasana Wuxi di tahun 1930. Waktu itu telah didirikan beberapa sekolah, klinik, toko sembako, kantor pos, hotel, dan rumah penginapan. Jepang juga mengambil wilayah perburuan orang Sidik dan menjadikan mereka buruh dengan upah yang rendah. Sementara perempuan dijadikan pembantu di rumah-rumah orang Jepang. Mona kini telah menjadi lebih dewasa. Ia memanggil Pawan dan menanyakan, "Masih merusak siapa perhiasan saya?" Pawan berbohong dengan mengatakan, pada akhirnya Pawan pun menceritakan bahwa ia membenci orang Jepang karena orang-orang suku selalu diperlakukan tidak adil. Orang-orang suku nampak mengumpulkan kayu gelondongan, tetapi salah satu gelondongannya rusak karena sempat tergelincir ke jurang. Polisi yang mengawasi bernama Yoshimura marah-marah dan memukul orang suku itu. Dan tiba-tiba datang Mona menahan Yoshimura dan menjatuhkannya. Hal itu membuat Yoshimura semakin marah, lalu orang-orang suku pun pulang. Scene kemudian memperlihatkan seekor rusa sedang diincar orang suku Mohebu, tetapi rusa itu berhasil kabur dan jatuh ke sungai. Tiba-tiba Pawan muncul dan mengejar rusa itu di tengah derasnya arus sungai. Ia pun mendapatkannya dan menandai tempat itu sebagai wilayah perburuannya. Tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Orang suku Mohebu pun mendatangi sumber suara itu, dan ia menemukan Temu Walis yang sedang berburu di lahan perburuan suku Mohebu. Mona ingin memberi peringatan kepada Temu Walis, tetapi tiba-tiba Kojima, ayahnya Temu Walis, datang dan memohon kepada Mona untuk membebaskan Temu Walis. Dan saat itu terjadilah adu mulut antara orang suku Mohebu dan Tanbara. Sebelumnya suku Tanbara telah bersekutu dengan Jepang. Di hari itu suku Mohebu sedang merayakan pesta. Lalu seorang pemuda memberi korek api kepada Mona. Dengan sembunyi-sembunyi Mona mengumpulkan mesiu korek api untuk digunakan dalam rencananya. Yoshimura datang ke acara suku Mohebu. Salah seorang memaksanya minum anggur, tetapi Yoshimura menolak. Tak lama kemudian terjadilah kerusuhan. Mendengar keributan itu, Mona pun datang menyelamatkan Yoshimura yang telah dikeroyok oleh orang-orang suku, dan Yoshimura pun pulang. Kodong Yoshimura. Atas kesalahan anak sekaligus anggota sukunya, Mona datang meminta maaf kepada Yoshimura. Tetapi Yoshimura tidak menerima dan sudah melaporkannya ke kantor polisi. Scene selanjutnya menampilkan Mona yang sedang berada di hutan sendirian. Tiba-tiba Dakis datang. Dakis pun mengatakan bahwa walaupun dirinya polisi Jepang, tetapi ia masih berjiwa seorang sidik, dan kedatangannya itu untuk membujuk Mona agar bisa bertahan 20 tahun dipimpin oleh orang Jepang. Mona pun mengatakan bahwa dirinya sudah tidak kuat melihat orang-orang suku dipandang rendah oleh orang Jepang. Walau begitu, ia tak akan melawan karena melihat banyaknya orang Jepang. Setelah Dakis pergi, Mona didatangi arwah ayahnya. Mona mengatakan bahwa dirinya tak bisa mengusir para penyusup, dan ayahnya pun mengajak Mona bernyanyi.
Di malam harinya, pemuda suku sedang bermabuk-mabukan sambil diskusi untuk melawan orang Jepang saja. Keesokan harinya, mereka pun mendatangi Mona untuk menyampaikan rencananya itu. Selain itu, para pemuda juga menginginkan tato di wajah sebagai lambang pria sejati. Mona pada akhirnya memperlihatkan mesiu yang selama ini ia kumpulkan kepada pemuda. Tetapi Mona berpesan agar pemuda tetap merahasiakannya sebelum mereka memberontak dan berencana untuk mengumpulkan ketua 12 suku di Wushe. Sayangnya hanya 6 suku yang mau bergabung dengan total 300 orang. Dado, ketua suku Gungu dan ketua suku Paran menolak untuk bergabung melawan Jepang. Mereka tidak ingin para pemuda suku mati dengan sia-sia di medan laga. Saat foto bersama, dari jauh Dakis memperhatikan gerak-gerik pemuda suku. Ia pun langsung berlari menemui Mona. Sesampainya di sana, Dakis mengingatkan kata-kata Mona untuk tidak melawan. Tetapi Mona dengan tekad yang kuat akan melawan untuk memperjuangkan harga diri orang-orang suku. Mona justru menawari Dakis untuk ikut berperang bersama orang-orang suku. Tetapi Dakis memilih cara yang lebih ampuh dengan memberitahu penyimpanan senjata dan amunisi Jepang kepada Mona dan pemuda suku bentuk pengakuannya sebagai sidik. Keesokan paginya, Dakis sudah mempersiapkan pakaian sidiknya. Saat hari masih gelap, orang-orang suku mulai bergerak. Tado Mona memenggal kepala Yoshimura dan orang suku lainnya membunuh satu persatu orang Jepang yang masih terlelap di rumahnya. Saat para pemuda kembali ke suku, Mona meminta tanah untuk membagi dua timnya. Satu tim menuju Sungai Bakasan untuk menghancurkan semua kantor polisi dan memutus jaringan komunikasi Jepang dengan wilayah timur. Satu tim selanjutnya ikut pada Mona untuk bernegosiasi dengan suku lain. Suku Gungu yang memiliki banyak pasukan akhirnya bergabung. Di pagi harinya, kabut sedang tebal-tebalnya. Orang-orang Jepang mulai upacara. Di tengah menyanyikan lagu kebangsaan, salah seorang pemuda suku memenggal kepala salah seorang polisi Jepang. Dan suasana pun menjadi riuh dan aksi baku hantam pun dilanjutkan. Kerusuhan, Pawan melihat pedang orang Jepang. Ia pun segera mengambilnya dan mengajak teman-temannya masuk ke hutan untuk membuat senjata bambu runcing. Salah seorang polisi Jepang berhasil lolos dan tiba di kantor polisi yang aman. Saat sedang kembali dengan banyak senjata, Mona bertemu orang Toda. Ia menyuruh orang itu menyampaikan persembahan darah kepada Temuwalis agar suku Tanbara ikut bergabung. Kini Wushi berhasil ditaklukkan oleh pribumi Sidik Bale dan bersambung.